Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan tadi kita melihat bagaimana misalnya dalam bacaan pertama Tuhan akan mengutus seorang nabi besar yang akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada kita dan apa rencananya bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam Injil kita melihat bagaimana Yesus dengan kuasa yang besar mengusir roh-roh jahat. Dan ini bagi kita merupakan satu peneguhan supaya kita pun tidak takut. Karena kemudian kalau kita melihat tadi dari Injil Markus ya, dalam Markus 16 sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia masih memberi suatu keteguhan pada muridnya, yaitu bahwa para murid itu harus mewartakan Injil dan kemudian dikatakan dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jadi orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan menentangani orang sakit dan orang itu akan sembuh dan sebagainya. Jadi ini artinya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil untuk betul-betul hidup bagi Allah. Karena memang coba saudara kamu renungkan siapa Tuhan Yesus itu. Dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus itu putra Allah, Sang Sabda. Olehnya segala sesuatu diciptakan bagi Dia. Jadi termasuk kita semua itu diciptakan oleh Sang Sabda itu Allah. Tapi yang luar biasa justru untuk kita, Dia mau menjadi manusia. Manusia sama seperti kita dan bukan hanya itu saja, tapi Dia bahkan rela mati di salib. Kalau Anda renungkan itu, mengapa demikian? Justru Dia yang maha kuasa menjadi manusia seperti kita. Itu artinya apa? Bahwa di mata Tuhan kita semua itu sangat berharga. Dan karena itu Tuhan tidak menghendaki seorang pun yang binasa. Maksudnya binasa untuk binasa secara kekal, artinya masuk neraka. Memang semua manusia akan mati di dunia ini. Tetapi ada kematian kedua, yaitu kematian disebut kematian kekal, itu bahwa sesudah meninggal ini ada dua kemungkinan bagi kita. Mengenal Yesus, bersama Yesus masuk ke dalam kemuliaan surgawi, atau kalau kita tidak mengenal Yesus, kita menyangkal Yesus, kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam neraka. Realitas neraka dewasa ini sayang sekali tidak disadari orang lagi. Orang seolah-olah hidup seolah tidak ada apa-apa. Dan memang dewasa ini saudara, seperti dikatakan itu Yohanes Paulus II, orang sudah tidak sadar lagi akan dosa. Orang berbuat dosa seolah-olah sesuka hatinya dan tidak memperhitungkan konsekuensinya itu. Pertama-tama, kalau orang berbuat dosa, dia juga tidak bisa damai, tidak bisa tenang. Dan kalau dia tidak bertobat, itu satu hal yang sangat penting. Bila dia tidak bertobat, maka dia itu akan hancur untuk selama-lamanya. Jadi masuk ke dalam apa disebut realitas neraka. Sebetulnya saudara, dewasa ini seolah-olah orang tidak memperdulikan dosa, seolah-olah itu sudah tidak
ya diabaikan seolah tidak ada. Tapi realitas ini yang mengerikan. Jangan sampai baru kamu sadar kalau sudah terlambat. Maka sementara ini ada kesadaran supaya kita mengenal Yesus. Mengapa? Berusaha hidup di dalam kebaikan sebagai murid-murid Yesus dengan melakukan sabda-sabdanya. Sebab saudara, ini dikatakan dosa itu di dalam dunia sudah merupakan suatu struktur kehidupan. Jadi artinya orang tidak sadar lagi bahwa dia itu berbuat dosa. Masa enaknya saja orang melakukan dosa, penipuan, macam-macam, seolah-olah itu biasa. Tapi mereka tidak sadar apa akibatnya itu. Nah itu. Tadi di dalam suratnya Santo Paulus juga menganjurkan supaya orang itu betul-betul hidup untuk Kristus itu. Karena itu yang pokok. Saudara-saudari yang terkasih, dan ini sebetulnya realitas neraka. Kalau kita lihat di dalam Injil, berkali-kali Tuhan mengatakan itu. Bahwa di sana mereka akan dan nyala api yang tidak akan habis-habisnya, dan itu akan ada kertak gigi dan sebagainya. Lalu terakhir itu yang secara agak istimewa, Bunda Maria dari itu menyatakan diri di Fatima kepada 3 anak itu. Dan apa? Mereka pertama-tama ditunjukkan tentang realitas neraka. Tetapi sebelum itu memang Bunda Maria berjanji kepada mereka bahwa mereka itu akan masuk surga. Dan karena itu ketika mereka ditunjukkan realitas neraka yang sebetulnya supaya kemudian diwartakan kepada orang, mereka ketakutan setengah mati, tapi tidak putus asa. Karena apa? Karena Bunda Maria sebelumnya telah berjanji, kamu akan masuk ke surga. Tapi realitas neraka itu begitu mengerikan, saudara. Di dalam neraka, orang akhirnya memang itu sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Dia ada siksaan-siksaan yang mengerikan, yaitu pertama, siksaan tentang api, itu api. Jadi seolah mereka dibakar hidup-hidup, dan api itu tidak pernah padam. Lalu kedua, penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Mengapa saya dulu begini? Tapi sudah terlambat, saudara. Namun Tuhan itu Maha Rahim. Selama kita masih hidup, itu masih ada kesempatan. Kalau kita mau bertobat, karena Tuhan Maha Rahim. Karena itu dia juga bersabda, walaupun dosamu itu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tapi memang kita harus mau mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu cobalah Anda itu jadi tiap-tiap hari juga berdoa. Berdoa itu berarti apa? Menyadari bahwa kita manusia ini tergantung dari Tuhan. Menggantikan hukum Tuhan dengan hukum manusia. Dan manusia bersandar bersapa pada hawa nafsu dan kesombongan. Maka itu juga ini peringatan untuk kita, saudara. Bunda Maria dengan sengaja menampakkan diri itu. Dan misalnya perang yang terjadi, perang pada waktu Bunda Maria menyatakan pada 3 anak itu, Perang Dunia Pertama baru selesai atau hampir selesai. Dan kemudian Bunda Maria, kalau manusia tidak bertobat, suatu peperangan lebih besar akan terjadi. Yaitu kita lihat Perang Dunia Kedua yang begitu mengerikan. Dan dewasa ini manusia bertobat sebentar,
tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan lagi. Maka bagi kita saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kematian kita. Maksudnya kematian kekal. Karena kalau kematian jasmani itu semua orang akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Termasuk yang ngomong ini loh. Ya, saya tidak tahu sampai berapa lama saya masih bisa bertemu dengan Anda. Mungkin dalam waktu singkat saya harus pergi juga. Tapi artinya ini bukan kematian kita di dunia ini sementara. Kalau kita betul mengenal Tuhan, dan inilah yang diharapkan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Belajarlah hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dan dalam hal ini, kalaupun kadang-kadang Anda jatuh, tapi ini ada dua ya. Dosa itu ada dosa karena kelemahan, tapi dosa karena kejahatan. Nah, kalau dosa karena kelemahan itu selalu masih diampuni. Dan karena itu di dalam gereja Katolik ini satu rahmat istimewa, sakramen tobat sakramen itu. Maka kalau seorang berbuat dosa itu dan walaupun dosa besar, tapi dia menyesal dan kemudian bertobat, maka juga di dosanya diampuni. Tetapi kalau orang itu artinya berkeras hati, jahat, kesombongan, gak apa-apa, dosa gak apa-apa. Kalau demikian, dia akan menanggung segala akibat. Dan biasanya orang begitu juga tidak mau mengaku dosa, tidak mau bertobat. Tapi akibatnya itu nanti yang mengerikan itu. Jadi ini saudara-saudara. Jadi tadi kalau kita meninggal, kalau kita tetap dalam dosa, maka tadi akan penyesalan terus-menerus yang tidak ada habis-habisnya. Dalam itu penampakan Maria di Fatima kepada tiga anak digambarkan dari atas neraka. Orang terombang-ambing di dalam nyala api yang tidak bisa padam. Nyala api yang terus-menerus tidak bisa padam. Kalau misalnya orang terbakar habis hilang, ya sudahlah gitu. Tapi ini terbakar untuk terus-menerus. Jadi itu. Tapi kemudian sebaliknya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kerahiman Tuhan, saudara. Kerahiman Tuhan itu luar biasa. Luar biasa karena memang apakah aku menghendaki kematian orang berdosa, orang fasik? Bukankah supaya mereka bertobat dan hidup? Itu yang dikatakan Tuhan, misalnya dalam Yesaya. Dan seperti tadi dalam Yesaya dikatakan, kalaupun dosamu merah seperti ngisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan bila merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya, tidak ada dosa yang betapapun besarnya, kalau itu dilakukan bukan karena kejahatannya, tidak pedulilah Tuhan. Tapi karena kelemahan-kelemahan, maka dia bertobat dan diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil sendiri kita melihat tentang kerahiman Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda membaca katakanlah Injil Lukas bab 15 tentang anak yang hilang itu. Kalau dipikir anak itu betul-betul kurang ajar sekali. Tetapi kemudian dia menderita, lalu dia sadar akan dosa, dia mau kembali kepada bapaknya, artinya mau bertobat. Dan apa yang terjadi ketika bapaknya melihat dia yang bertobat, dari jauh sudah disambutnya dan dipeluknya, dan kemudian dipulihkan sebagai anak. Jadi itu kerahiman Tuhan. Lalu ini juga cerita yang dalam Injil Lukas juga tentang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dia selama hidupnya banyak berbuat dosa. Kemudian ada dua penjahat ya. Yang satu tidak bertobat,
bahkan menghina Yesus. Kalau engkau putra Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Itu kurang ajar sekali. Sudah begitu, maka yang satunya lah itu karena itu dia bertobat. Kamu sendiri, kalau dia tidak salah, kita dihukum karena dosa kita. Tetapi dia tidak. Kamu juga tidak takut akan Allah. Lalu penjahat yang satu itu, Yesus, ingatlah akan daku kalau engkau masuk dalam kerajaan. Dan apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Inilah kerahiman Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian kita, tapi supaya kita betul-betul percaya akan kerahimannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitalah ini. Jadi ini, maka itu bagaimana? Sekarang yang bagi kita penting ialah kita harus berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mencoba, karena itu perlu sekali Anda tiap hari berdoa. Berdoa. Kalau kita berdoa, kita menyadari sebetulnya ketergantungan kita pada Tuhan. Doa yang paling gampang yaitu katakanlah kalau Anda bisa belajar doa-doa Yesus dan sebagainya. Anda yang mengikuti dari awal itu diajar bagian doa Yesus. Atau bagian membaca kitab suci itu dengan disebut Lectio Divina. Setelah itu merenungkan itu. Tapi ambil waktu untuk ini. Dan ini sebagai satu contoh, saudara. Saya mengenal seorang ibu yang walaupun sibuk, tiap-tiap hari meluangkan waktu 1 jam untuk berdoa. Lah, dalam hidup banyak orang berapa banyak waktu dipakai untuk foya-foya, untuk macam-macam itu. Tapi untuk Tuhan tidak ada waktu. Padahal dia itu yang penting. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Sesuai dengan itu, dan seperti dalam kitab Kejadian, kita diciptakan menurut gambar dan kesamaan Tuhan, supaya kemudian kita boleh, kalau sesudah meninggalkan dunia ini, boleh bersatu dengan Tuhan. Dan ini adalah kebahagiaan yang kekal, yang selamanya. Sebaliknya, kalau kita menolak Tuhan, maka nanti hidupmu akan sengsara di api neraka. Sengsara pertama-tama tadi siksaan-siksaan seperti manusia dibakar terus dalam api yang tidak akan padam. Dan kalau seandainya orang dibakar habis lalu mati hilang sudah, tapi itu tetap untuk selamanya. Di dunia ini memang kita kalau dibakar ya, dan memang ada martir-martir yang dibakar, itu hanya sementara. Sudah itu terus dia ini. Tetapi itu kemudian saudara, ngeri sekali. Cobalah Anda baca Injil, itu Injil Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita akan realitas neraka itu. Supaya kita takut. Karena Tuhan tidak menghendaki kita masuk neraka. Tuhan tidak menghendaki kamu masuk neraka. Tapi supaya kamu setelah meninggal dunia ini boleh bersatu dengan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Allah di surga. Nah itu. Maka itu kita melihat misalnya dari penampakan Bunda Maria di Fatima itu ada 3 anak kecil ya, tapi karena mereka memang Tuhan itu berbeda, jalan Tuhan berbeda-beda. Yasinta waktu 7 tahun meninggal dan umur kira-kira 9 tahun. Francisco waktu penampakan itu 9 tahun meninggal dan usia 11 tahun. Tapi Lucia meninggal dan usia berapa? 97 tahun. Karena memang rencana Tuhan berbeda. Lucia dipakai untuk tetap mewartakan Injil itu. Jadi berbeda-beda.
Namun intinya yaitu bahwa kalau kita meninggal dunia ini, dan ini realitas yang harus disadari, ada dua kemungkinan, saudara. Masuk surga dan menikmati kebahagiaan bersama-sama dengan Allah kita, atau masuk neraka. Dan kalau begitu, ini mengerikan sekali. Nasibnya seperti nasib iblis yang berada dalam api neraka itu. Dan memang kalau kita dalam ini, walaupun mungkin tidak merasa dosa sudah bertobat, tapi mungkin pertobatan kurang sempurna, kita perlu dimurnikan dalam api penyucian. Karena itu kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Tapi kalau di api, walaupun mereka menderita, tapi hanya untuk sementara. Maksudnya dimurnikan sampai mereka siap untuk masuk ke dalam surga. Itu dia. Tapi kalau masuk neraka, itu tidak ada harapan lagi untuk selamanya. Namun Tuhan tidak menghendaki seorang pun masuk neraka sebetulnya. Karena itu selalu Maha Rahim, Maha Murah. Lalu ini ada cerita dari para bapak padang gurun, saudara, yang menunjukkan kerahiman Tuhan yang luar biasa. Dulu pada abad-abad ketiga, keempat itu di daerah Mesir itu banyak itu pertapa-pertapa di padang gurun. Suatu hari di dekat tempat pertanian itu di kota gitu itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai pelacur dan yang mengganggu banyak keluarga itu dari banyak itu. Terus akhirnya Tuhan menyuruh seorang pertapa pergi ke kota itu untuk mempertobatkan pelacur tadi. Dan memang akhirnya dia mengikuti Tuhan, dan setelah dia berbicara, pelacur itu menyampaikan firman Tuhan, pelacur itu bertobat dan betul-betul dia bertobat, dan karena dia mau bertobat, dia mau ikut pertapa itu untuk menebus dosanya, tinggal di pertapaan di padang gurun, tentu saja dengan wanita-wanita lainnya ada juga itu pertapa. Tetapi karena penyesalannya begitu besar, di tengah jalan dia meninggal. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyatakan bahwa pertapa itu bahwa ketika dia meninggal, ada malaikat-malaikat datang menyambut jiwanya dan dibawa ke surga. Karena apa? Karena kerahiman Tuhan yang luar biasa. Tapi kita tidak bisa menyalahgunakan Tuhan. Itu kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih, saya kemukakan ini bukan supaya ketakutan begitu. Tetapi kalau kita percaya akan kerahiman Tuhan dan sudah mulai sekarang kita berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya. Dan itu perintah-perintah Tuhan itu diringkas dalam 10 perintah itu. Sebetulnya itu yang pokok. Dan kemudian belajarlah hidup sehari-hari melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi ini memang begitu, dan ini yang dipesankan juga oleh Bunda Maria. Apapun yang kamu lakukan, juga korban-korban kecil dan sebagainya, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pertobatan orang berdosa. Dan ini oleh Santo Paulus juga diulangi beberapa kali dalam suratnya. Apapun yang kamu lakukan, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini saudara-saudari yang terkasih, untuk kemuliaan Tuhan bagaimana? Harus melakukan perkara-perkara besar? Tidak. Memang ada yang dipanggil untuk melakukan perkara besar dalam nama Tuhan. Tetapi mereka yang dipanggil untuk melakukan perkara-perkara besar itu dalam, tetapi sadar bahwa nilainya tidak tergantung dari besarnya pekerjaan dilakukan, tapi tergantung dari apa?
cinta kasih, dari kasih yang ada dalam diri kita. Kita akan diadili menurut cinta kasih. Berapa besar kasih yang ada dalam hatimu. Maka orang yang tidak bisa memaafkan ataupun membenci saudaranya, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kita harus itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Dan banyak juga martir-martir yang begitu. Nah itu kita. Jadi artinya kita harus melakukan semua itu. Jadi yang penting jangan sampai menyimpan dendam. Ya, orang yang menyimpan dendam itu sebenarnya orang yang bodoh sekali. Sudah sejak di dunia ini dia akan menderita sengsara. Nah itu, kalau menyimpan dendam. Mungkin orang yang menyakitkan dia, mungkin dia bertobat, sudah bisa bahagia, tapi dia sendiri selalu kalau ingat begitu, tersiksa. Nah ini dosa yang bodoh sekali. Tapi begitu banyak orang sakit hati, menyimpan dendam dan sebagainya. Tapi coba bagi Anda yang masih belum bisa memaafkan, menyimpan dendam, enaknya apa sih? Enaknya apa sih? Menyimpan sakit hati, menyimpan dendam. Enaknya apa? Malah tersiksa. Sudah di dunia yang tersiksa. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu begitu maha murah dan maha. Kalau kita, Tuhan, aku menyesal atas dosaku. Betapapun besar dosamu, maka hari ini juga semua dosamu dihapuskan. Dan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, ini saya kemukakan ini tentang realitas neraka itu bukan supaya kamu hidup dalam ketakutan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan berharap akan kerahimannya, maka saya kira kita akan selamat. Lalu sebagai terakhir saya kutip dari apa yang dikatakan Santa Teresa dari Lisieux. Teresa de Lisieux selama hidupnya tidak pernah berbuat dosa besar ya, tapi dosa-dosa kecil dia berbuat. Lalu dia kata, seandainya pun aku melakukan dosa yang bisa dilakukan manusia, dosa paling besar, maka dalam sekejap aku akan melemparkan diriku ke dalam pangkuan Allah. Dan Allah dalam kerahimannya akan menghapuskan dosaku seketika itu juga. Dan ini terjadi. Misalnya dalam Injil juga wanita yang banyak jahat itu karena dia membasuh kaki Yesus yang murabi, dosa yang banyak itu sudah diampuni. Karena Tuhan tidak mendaki itu kematian orang berdosa. Tapi supaya mereka bertobat dan hidup. Tapi jangan menjadi sombong, saudara. Tapi kalau Anda sombong, nanti Anda akan bersatu dengan siapa? Bukan bersatu, tapi berada dalam kuasa iblis dalam neraka. Begitu. Tetapi kalau kita sadar ini, maka itu, dan kita percaya akan kerahiman Tuhan, maka tidak usah putus asa apapun itu. Asal kita betul percaya, Tuhan, aku telah berdosa di hadapan-Mu, ampunilah aku. Maka itu juga dalam gereja Katolik, saudara, rahmat yang diberikan Tuhan lewat sakramen tobat ini sebetulnya luar biasa. Luar biasa. Asal kita betul-betul bertobat. Maka Santa Teresa tadi, dia kata, kalaupun aku berbuat dosa yang paling besar bisa dibuat manusia, aku akan melemparkan diriku dalam pangkuan Allah, dan dalam sekejap dosaku akan dihapuskan. Tetapi kalau orang berkata, saya tidak apa-apalah, selama hidup ini saya masih mau berbuat dosa lah, ada macam-macam dosa.
Nanti kalau mau mati baru bertobat. Siapa menjamin bahwa kalau demikian Anda tidak kebablasan masuk neraka karena tidak mungkin bertobat. Itu berarti meremehkan rahmat Tuhan, meremehkan itu. Ya, Tuhan kan Maha Rahim, tidak apa-apalah. Saya berdosa dulu macam-macam gitu selama hidup ini. Menipu, itu permadam dosa-dosa macam-macam. Tapi kemudian kalau mau mati bertobat. Saya takut saudara, kalau demikian Anda akan kebablasan. Tidak bisa bertobat lagi karena menyalahgunakan kerahiman Tuhan. Tapi seperti kita lihat dalam sejarah juga ada orang-orang yang bertobat tapi yang betul melakukan dosa besar tapi kemudian bertobat, dan pada saat dia bertobat Tuhan mengampuni dosanya. Itulah rahmat Tuhan, itulah kerahiman Tuhan. Dan itu yang harus kita sadari dan juga bisa kita sharingkan kepada saudara-saudari kita. Karena itu saudara-saudara, Anda juga semua dapat mengambil bagian dalam keselamatan orang-orang lain. Walaupun memang ada dipanggil untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan ini. Tapi ada yang lain tadi dengan perbuatan-perbuatan sederhana yang amal. Apapun yang kamu lakukan, entah kamu masak, entah kamu ngepel, atau pekerjaan sehari-hari dan macam-macam, persembahkan itu kepada Tuhan. Cobalah dan Anda akan mengalami bahwa ini akan berikan sukacita. Bahkan di tengah-tengah salib yang kemudian akan atau harus Anda itu pikul. Karena semua itu, salib saya itu akan ada, tapi harus yakin Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Kalau ada salib juga akan ada rahmat untuk bisa menanggung. Dan salib-salib itu seringkali memurnikan kita. Sehingga nanti kalau kita menghadap Tuhan, itu bisa mengalami kasih Allah yang lebih besar lagi. Amin.